Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang di Zoom meeting belajar bareng yang dipersembahkan oleh Pinter Bareng. Jadi sebelumnya kenalin, nama aku Nadia. Di sini aku akan menemani teman-teman semua sebagai moderator untuk belajar biologi pada malam ini. Sebelum dimulai sesi belajar bareng, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa cukup. Oke, untuk teman-teman yang belum tahu, aku sebelumnya membacakan beberapa peraturan yang akan berlaku selama kurang lebih 2 jam ke depan. Jadi peraturan pertama, belajar bareng akan terbagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama adalah sesi pemaparan materi, sesi kedua adalah sesi kuis, dan sesi ketiga adalah pembahasan kuis dan tanya jawab. Kemudian yang kedua, kuis nanti akan selama sesi kuis nanti akan menggunakan platform Quizizz. Jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan dual device, dipersilakan untuk mempersiapkannya dari sekarang. Dan ketiga, untuk teman-teman nanti yang ingin bertanya, diperbolehkan menuliskannya melalui kolom chat Zoom meeting selama sesi pemaparan materi nanti. Kemudian yang keempat, teman-teman diperbolehkan untuk on cam dan diharapkan untuk tetap menonaktifkan mikrofon selama berjalannya sesi pemaparan materi kecuali saat ingin bertanya. Dan yang terakhir adalah teman-teman diharapkan untuk tetap stay hydrated. Oke, seperti biasa, tutor kita hari ini adalah Kak Wulan, mahasiswa Kesehatan Gizi UGM 2020. Halo Kak Wulan. Oke, bentar. Halo Kak. Oke, teman-teman tunggu sebentar ya untuk Kak Wulannya. Mungkin biasanya ada kendala jaringan. Sebentar. Oke. Halo, Halo Wulan. apakah aku udah kedengeran belum? Udah. Suaranya udah jelas. Oke, untuk Wulan silahkan bisa. Ya teman-teman, aku izin action dulu karena internetnya baru bermasalah. Oke, sesuai dengan nama apa ya, nama acaranya belajar bareng supaya antar pinter bareng. Jadi kita bakalan sama-sama belajar bareng mengenai metabolisme sel. Next, jadi ini yang bakal kita pelajari sama-sama. Yang pertama tentang pengertian metabolisme sel, yang kedua mengenai pengertian katabolisme dan anabolisme, yang ketiga tentang mitokondria karena kita bakal sedikit mereview mengenai mitokondria dikarenakan apa ya, karena mitokondria itu bakal berkaitan banget sama katabolisme karbohidrat terutama pada respirasi aerob. Lalu yang keempat adalah katabolisme karbohidrat itu sendiri. Yang kelima nanti sesi kuis seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Nadia sebelumnya. Lanjut. Jadi yang pertama adalah pengertian metabolisme sel. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya sama istilah metabolisme sel karena udah pernah didapetin waktu SMA kalau misal isinya nggak tugas semua. Jadi apa ya, makhluk hidup itu melakukan transformasi energi, ya kan teman-teman? Transformasi energi di mana konsep dari transformasi energi itu sendiri mengikuti dari hukum termodinamika yang pertama,
yang dimana hukum termodinamika yang pertama itu mengatakan bahwa energi itu tidak dapat dihancurkan atau dimusnahkan. Energi hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Dengan adanya transformasi energi itu sendiri, maka makhluk hidup itu melakukannya dengan cara yang adanya metabolisme sendiri. Jadi dengan adanya proses metabolisme, maka makhluk hidup mampu melakukan transformasi energi. Nah, kalau bicara tentang transformasi energi, itu tuh mirip seperti apa ya? Ibaratnya kayak kalau kita ngerjain matematika, misal soalnya diminta mengubah dari meter, padahal yang kita tahu centimeter, jadi ya seperti itu dari kita ngubah ke centimeter ke meter biar apa ya, biar lebih memudahkan kita dalam menghitung. Kira-kira konsepnya seperti itu. Lalu makhluk hidup itu kan tadi melakukan transformasi energi, di mana caranya itu dengan proses metabolisme. Makhluk hidup di sini yang dimaksud adalah kita dari makhluk hidup yang dari yang sederhana mungkin kayak apa ya, bersel kaku, atau sampai bahkan sampai ke kita manusia yang sama-sama punya transformasi energi, melakukan maksud saya melakukan metabolisme sel. Lalu di sini dari segi bahasanya kita akan membahas tentang metabolisme, yaitu bahasa Yunani yang artinya perubahan. Bahasa ini itu sendiri kalau digabungkan dengan konsep metabolisme sel, maka metabolisme sel itu sendiri adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi dalam makhluk hidup. Dan metabolisme itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme, di mana dua hal ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Lanjut. Katabolisme dan anabolisme. Yang pertama adalah katabolisme. Sesuai dengan dari segi katanya, kata dan metabolisme, kata yang berarti pemecahan atau penguraian, dan metabolisme yang berarti reaksi kimia yang terjadi dalam satu makhluk hidup. Jika digabungkan, maka katabolisme adalah reaksi perombakan, pemecahan, atau penguraian pada makhluk hidup yang berawal dari molekul kompleks jadi pecah lalu menjadi molekul yang lebih sederhana. Jadi kalau misalnya teman-teman nemu kata katabolisme, itu berarti ingat aja kata kuncinya yaitu perombakan, pemecahan, atau penguraian. Lanjut. Yang kedua adalah anabolisme. Di sini anabolisme nggak bakal kita bahas lebih jauh. Jadi anabolisme itu kebalikannya dari katabolisme. Kalau katabolisme itu pemecahan dari molekul kompleks ke molekul sederhana, maka anabolisme adalah reaksi kimia di mana terjadi suatu proses penyusunan atau sintesis dari molekul yang lebih sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu anabolisme, kata kuncinya jangan lupa jangan sampai kebalik sama katabolisme ya. Jadi anabolisme itu penyusunan atau sintesis. Sintesis itu sama aja kayak kita apa ya, kolaborasi gitulah. Jadi menggabungkan antara satu molekul sama molekul yang lainnya. Lanjut. Jadi ini untuk informasi tambahan aja antara perbedaan anabolisme dan katabolisme. Di sini ada 3 perbedaan, sebenarnya masih banyak, cuman ini yang aku sebutin aja. Jadi katabolisme itu yang pertama mengubah senyawa organik menjadi anorganik, sedangkan anabolisme itu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Yang kedua, kalau katabolisme itu memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, maka anabolisme adalah menyusun molekul sederhana menjadi molekul yang kompleks. Yang ketiga, kalau katabolisme itu menghasilkan ATP, maka anabolisme itu prosesnya menggunakan ATP. Lanjut. Mau tanya lagi teman-teman, kecepatan nggak ya aku jelasinnya? Enggak, Kak. Oke. Jadi yang kita bahas selanjutnya adalah mengenai mitokondria, salah satu organela sel yang cukup krusial ya dalam satu makhluk hidup. Jadi mitokondria itu penghasil ATP utama dalam suatu makhluk hidup. ATP mitokondria sendiri sangat penting kaitannya dengan proses katabolisme seperti yang udah aku jelasin sebelumnya. Di mana nanti setiap strukturnya sesuai dengan gambar ini, setiap strukturnya itu
bakal nunjukin gimana sih tempatnya, nanti proses glikolisis itu gimana, dekarboksilasi oksidatif itu gimana, sampai nanti ditransport elektron. Kalau sesuai gambar ini, di mana yang paling terluar adalah outer membran yang terdapat pori-pori di sini, di mitokondrianya, poring. Lalu yang tengah, yang lebih masuk ke dalam lagi, itu ada wilayah intermembran space atau intermembran mitokondria atau ruangan antar membran gitu. Terus lebih dalam lagi kita akan ketemu sama krista yang coklat ini, yang bentuk leok-leok kayak gini, itu krista. Lalu dalam krista ada apa ya, istilahnya tuh membran dalam mitokondria atau matriks mitokondria, di mana di dalamnya itu ada DNA-nya, ada granula, ada ribosom. Bahkan ada ATP sintase yang ini bakal ada kaitannya sama transfer elektron. Lalu ngomong-ngomong tentang mitokondria, untuk informasi tambahan aja, bahwa mitokondria itu punya fungsi yang lain selain menghasilkan ATP. Mitokondria juga bisa menyimpan kalsium dan pengaturan kadar kalsium di sitosol, mengatur kadar kalsium di sitosol seperti itu. Lalu fungsi yang kedua yaitu meregulasi program apoptosis atau semacam kematian sel seperti itu ya. Lalu yang ketiga, menghasilkan zat toksik yang dapat membunuh patogen. Bahkan sesuai dengan strukturnya itu sendiri, mitokondria kan memiliki DNA dan ribosom, sehingga mitokondria itu bisa menghasilkan protein atau memproduksi protein. Tapi protein yang diproduksi oleh mitokondria sendiri masih dikode oleh gen nukleus. Gimana? Oh, oke. Bagian mana yang perlu diulangi? Coba itu aja, di unmute. Aku ulangi dari mana? Oke. Jadi fungsi lain mitokondria selain untuk memproduksi ATP adalah yang pertama untuk penyimpanan kalsium dan pengaturan kadar kalsium di sitosol. Lalu yang kedua fungsinya yaitu sebagai regulasi program apoptosis atau yang sejenis seperti kematian sel seperti itu. Lalu yang ketiga, mitokondria itu tuh bisa menghasilkan zat toksik yang dapat membunuh patogen. Lalu fungsi lainnya selain tiga hal tadi, selain produksi ATP, yaitu mitokondria sesuai dengan strukturnya, di mana mitokondria mempunyai DNA dan ribosom, sehingga dua hal itu menunjukkan bahwa mitokondria itu juga bisa memproduksi protein. Tetapi produksi protein itu sendiri itu masih dikode oleh gen nukleus atau di pusat inti dari organelanya itu sendiri. Apakah sudah terangkap semua atau ada yang perlu diulang lagi? Semoga udah terangkap semua ya. Lanjut. Jadi kita akan bahas ke intinya, yaitu katabolisme karbohidrat. Jadi kita bakal membahas tentang respirasi aerob katabolisme karbohidrat. Kalau ada respirasi aerob, berarti ada respirasi anaerob, di mana respirasi aerob itu sendiri, yaitu istilah gampangnya itu kayak yang di PPT ini ya, yaitu dia tuh prosesnya membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob itu proses yang tidak membutuhkan oksigen. Jadi dia bisa ngelakuin itu sendiri tanpa oksigen, melakukan sendiri. Jadi kan sedikit bahas tentang senggol anabolisme sedikit ya. Jadi katabolisme kan ada dua jenis, yaitu katabolisme karbohidrat yang respirasi aerob, ada juga katabolisme yang respirasinya anaerob. Respirasi aerob itu sendiri ada 4, di mana respirasi aerob itu sendiri secara urut itu yang pertama ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, ada siklus Krebs atau siklus asam sitrat,
dan ada transport elektron. Itu tadi respirasi aerob. Sedangkan respirasi anaerob katabolisme itu ada fermentasi, yang dimana fermentasi yang dikenal atau yang sering ditemui di buku itu ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat seperti itu. Lalu untuk anabolisme itu ada dua jenis. Anabolisme kan tadi berkaitan dengan sintesis ya kan teman-teman. Jadi kalau misal ada kalimat-kalimat yang menggunakan kalimat belakangnya, kata belakangnya itu kata sintesis atau apa ya yang itu jenis itu ya, yang artinya itu menyusun, itu berarti emang jenisnya anabolisme. Sedangkan kalau katabolisme itu istilahnya gampangnya tuh lisis. Jadi kalau misal ada kata di belakangnya lisis kayak hidrolisis, fotolisis, lipolisis, itu berarti emang pemecahan. Jadi molekul yang lebih sederhana seperti itu. Nah, jadi ini respirasi aerob yang kita bahas sesuai dengan definisi katabolisme, yaitu ini kebalik ya teman-teman. Jadi harusnya molekul kompleks ke molekul sederhana. Lanjut. Nah, jadi ini gambar yang aku dapat waktu kuliah yang masih punya sampai sekarang. Jadi kebetulan kita kan nggak bahas katabolisme yang lemak dan protein. Jadi yang di bawah diabaikan aja. Jadi ini kira-kira gambar gampangnya, dimana nanti glukos ini itu adalah suatu proses awal nanti glikolisis ya teman-teman, yang akan juga menjadi asam pirufat. Lalu asam pirufat akan juga menjadi asetil-CoA, yaitu dimana adalah proses dekarboksilasi oksidatif. Ini ya teman-teman yang udah masuk di mitokondria yang warna merah, asetil-CoA. Lalu bakal ada proses selanjutnya yaitu siklus Krebs atau siklus asam sitrat, di mana nanti ada oksaloasetat bergabung dengan asetil-CoA yang bakal menghasilkan asam sitrat. Makanya kenapa dinamakan asam sitrat seperti itu. Ini cuma gambaran aja. Jadi sedikit bahas tentang membran plasma ya teman-teman. Sebenarnya membran plasma itu kalau mengulang materi yang pernah disampaikan mungkin sama tutor sebelumnya, membran plasma itu nama apanya ya? Itunya tersusun dari lipid lapis ganda, di mana lipid lapis gandanya itu namanya kalau nggak salah fosfolipid ya kan, tersusun dari fosfolipid, makanya namanya lipid lapis bilayer gitu ya, ada dua, di mana kepala lipid lapisnya itu fosfolipidnya, kepalanya itu dia bersifat fosfolipidnya itu bersifat amfifatik, di mana ada dua jenis, yaitu ada yang hidrofobik dan ada yang hidrofilik. Di bagian ekor dari lipid lapis bilayernya itu mengandung minyak atau semacam lemak atau apa ya, jadi dia bersifat hidrofobik, di mana dia itu nggak suka sama air, jadi dia nggak bakal larut sama air gitu ya. Sama kepalanya itu hidrofilik, sebenarnya dia tuh suka dengan air, jadi istilahnya tuh polar gitu ya. Polar sama dengan hidrofilik dan non polar sama dengan hidrofobik seperti itu. Jadi kenapa dinamakan lipid lapis bilayer? Karena ada fosfolipid berjumlah 2 di sana dan bersifat amfifatik, di mana ada dua sifat di sana, yaitu nonpolar atau itu hidrofilik, dan ada polar yaitu hidrofilik, atau istilah bahasanya yaitu suka sama air atau mudah larut dalam air seperti itu. Jadi untuk bahasa saja tentang membran plasma, apa sih kok dia gula atau polisakarida bisa masuk atau tembus gitu ya ke membran plasma. Sedikit tambahan informasi aja. Jadi membran plasma itu pasti bakal dimasukin sama ion atau molekul tertentu, di mana kalau misal teman-teman ingat materi difusi terfasilitasi, transport aktif atau transfer aktif, pasif atau aktif, itu membantu banget berkaitan banget sama membran plasma. Jadi ada 4 jenis molekul atau nyawa yang bisa masuk ke membran plasma. Yang dimana yang pertama yaitu molekul hidrofobik, dimana molekul hidrofobik ini tuh bisa masuk dengan sederhana aja, tinggal masuk gitu ke membran plasmanya, jadi tembus ke sitoplasma seperti itu. Yang molekul hidrofobik ini sendiri itu ada banyak banget macamnya, yaitu ada O2, CO2,
N2, sama hormon steroid. Yang dimana 4 jenis itu, atau nggak cuma 4 jenis ini ya, bisa banyak banget jenisnya, dimana dia tuh bisa tembus ke membran plasma dengan proses difusi sederhana, atau bisa langsung tembus gitu ya. Lalu yang kedua adalah molekul polar seperti yang aku jelasin tadi, di mana molekul polar adalah molekul yang hidrofilik ya. Jadi molekul polar ini ada tiga. Kalau dari gambar atau dari yang pernah diajarin itu ada tiga. Sebenarnya masih banyak lagi, yaitu contoh-contohnya H2O, urea, atau gliserol. Dimana ketika dia melewati plasma membran, ada yang bisa masuk, ada yang susah masuk seperti itu ya. Dimana jika memang ada senyawa yang susah masuk, itu bakal melalui proses yang namanya difusi terfasilitasi. Jadi nanti ada pompa atau ada saluran lain yang membantu mereka masuk. Jadi mereka nggak bisa kayak molekul hidrofobik yang bisa sembarangan masuk lewat plasma membran, tapi mereka juga harus lewat difusi terfasilitasi. Dia harus lewat pompa apapun atau jenis yang memang cocok sama dia, biar dia bisa masuk ke organel atau masuk ke menembus plasma membran sendiri. Lalu jenis yang ketiga yaitu polar molekul yang ukuran raksasa atau large. Yang sebelumnya tadi ukurannya yang small ya teman-teman, yang H2O, urea, sama gliserol. Yang ketiga adalah molekul polar yang ukurannya lebih besar, yaitu contohnya seperti glukosa ya, ini sugar and gula dan polisakarida itu ya teman-teman, sama termasuk juga sukrosa. Itu mereka itu sulit masuk ke plasma dan mereka itu butuh yang namanya difusi apa ya, yang dinamakan bantuan ya, kayak fasilitas, yang kalau prosesnya itu dinamakan difusi terfasilitasi gitu ya teman-teman. Informasi tambahan, glukosa itu bisa masuk ke plasma membran, bahkan bisa menembus sitoplasma. Itu transporternya atau nama alat buat difusi terfasilitasinya itu namanya glucose transporter. Makanya ini nanti bakal berkaitan, makanya kenapa sih kok tiba-tiba ada glukosa di dalam kalau bisa masuk. Nah itu karena dia tuh dengan adanya proses difusi terfasilitasi itu, yaitu pakai alat yang namanya glucose transporter, makanya dia bisa masuk ke dalam gitu kan. Jadi makanya ada proses elektrolisis dan seterusnya. Lalu yang keempat yaitu ion. Ion itu susah banget, paling susah masuk ke membran plasma. Jadi dia juga sama kayak yang lain tadi, kalau susah berarti harus pakai difusi terfasilitasi, dimana dia harus pakai pompa ion. Dan itu nanti kalau masuk pompa ion kita bakal bahas panjang lagi untuk membran plasma. Yang sendiri tuh sebenarnya banyak teman-teman, ada Na+, Cl-, Ca2+, K+, dan H+. Masih banyak yang lainnya yang mereka susah banget membran plasma. Dia yang tingkatnya paling susah buat masuk gitu. Lanjut. Nah, jadi kita bakal bahas proses yang pertama dalam respirasi aerob katabolisme karbohidrat, yaitu glikolisis. Glikolisis, bicara tentang glikolisis. Lisis itu artinya pemecahan. Seperti yang udah aku jelasin, pemecahan atau penguraian, di mana glikolisis atau pemecahan glukosa, istilahnya gitu ya gampangnya teman-teman. Jadi glikolisis atau pemecahan glukosa, di mana di proses tersebut intinya itu seperti yang terpampang di PPT, yaitu glukosa menjadi asam sulfat. Itu versi ringkasnya. Jadi nanti hasil akhirnya yaitu asam sulfat. Kalau saya dengan gambar yang sebelah itu proses panjangnya ya, jadi perlu dijelasin panjang banget. Jadi yang pertama, input atau bahan dari glikolisis sendiri adalah glukosa. Jadi kalau mau ngelakuin glikolisis harus ada bahan yang berupa glukosa sebelum menjadi asam sulfat itu ya teman-teman. Terus ini proses yang pertama adalah glukosa, di mana glukosa yang didapat atau bahan yang didapat untuk glikolisis itu bakalan diubah menjadi glukosa 6T atau 6 fosfat gitu. Namanya glukosa 6 fosfat. Gimana ketika proses terjadi, ada proses juga di mana ATP diubah menjadi ADP. Lalu proses glukosa 6 fosfat diubah menjadi glukosa 6 fosfat. Lalu kecepatan nggak ya? Ada yang nulis atau gimana? Takutnya. Bentar ya, coba aku ulang dari awal lagi. Jadi bahan yang pertama yaitu glukosa. Glukosa diproses diubah menjadi glukosa 6 fosfat, di mana di kejadian itu juga ATP diubah menjadi ADP. Lalu proses yang kedua
yaitu glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu proses yang ketiga, yaitu fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 glikosat, di mana di kejadian itu juga seperti di proses yang pertama, ada perubahan di mana ATP menjadi ADP. Lalu proses yang keempat, yaitu fruktosa 1 akan dipecah menjadi dihidroksiaceton fosfat atau sering disebut dengan DHAP atau versi hafalannya biar gampang itu DHAP. Jadi DHAP, satu difosfat ini dibagi lagi ke glyceraldehyde 3P atau pegal, PGAL gitu ya teman-teman. Jadi fruktosa 1,6 difosfat ini dibagi menjadi dua, yaitu DHAP dan PGAL. Lalu DHAP ini atau dihidroksiaceton fosfat itu diubah menjadi 1,3 difosfoglycerat dengan dengan ada tambahan yaitu PI. PI-nya tuh fosfat organik. Jadi dia dibantu oleh fosfat organik. Jadi bisa berubah ke 1,3 difosfoglycerat. Di mana saat itu juga NADH itu berubah menjadi NADH atau dengan kata lain tersebut itu terjadi perlepasan NADH. Lalu 1,3 difosfoglycerat diubah lagi menjadi 3 fosfoglycerat, di mana tersebut kita tuh mendapatkan ATP kita kembali, ya teman-teman. Jadi kita menghasilkan ATP. Lalu selanjutnya 3 fosfoglycerat diubah menjadi 2 fosfoglycerat, di mana di saat itu ada H2O ya teman-teman, jadi ada H2O. Antara ini tuh ada berbagai pendapat ya, jadi antara dia itu dikeluarkan atau dia tuh dipakai gitu ya teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman ada sumber lain mungkin bisa mengacu ke itu. Jadi aku kurang tahu ini sebenarnya dia tuh memakai atau dikeluarkan. Lalu selanjutnya ada 2 fosfoglycerat, di mana dia itu diubah ke fosfoenol difurat pirufat fosfoenol pirufat atau piruvat, aku juga kurang tahu, tapi banyak menyebutnya fosfoenol pirufat, ada juga yang menyebutnya fosfoenol difurat, yaitu singkatannya itu PEP atau PEP gitu ya. Jadi ada DHAP, ada PGAL, dan sekarang ada PEP, di mana PEP ini nanti bakal diubah ke hasil akhirnya yaitu asam pirufat. Nah, sekarang kita beralih ke PGAL atau pegal, glyceraldehyde 3P, di mana sesuai yang sama kayak yang tadi, DHAP itu bakal diubah ke 1,3 difosfoglycerat dengan bantuan I tadi, I yaitu fosfat organik, di mana saat itu juga terjadi perlepasan NADH. Lalu proses selanjutnya adalah 1,3 difosfoglycerat bakal diubah ke 3 fosfoglycerat, di mana di proses itu bakal menghasilkan ATP. Lalu proses selanjutnya adalah 3 fosfoglycerat akan diubah menjadi 2 fosfoglycerat dan akan diubah lagi ke fosfoenol difurat atau tadi PEP ya namanya, yang di sini juga bakal menghasilkan ATP dan akan diubah ke asam pirufat berupa hasil akhirnya. Jadi hasil glikolisis adalah asam pirufat yang awalnya bahannya dari glukosa, maka hasil akhirnya adalah asam pirufat, di mana di sini kita menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Lanjut. Yang kedua adalah proses dekarboksilasi oksidatif atau banyak menyebutnya sebagai fosforilasi oksidatif atau oksidasi pirufat gitu. Jadi dekarboksilasi oksidatif sendiri, jika tadi glikolisis bahannya adalah glukosa, maka dekarboksilasi oksidatif itu bahannya adalah asam pirufat dari proses hasil glikolisis tadi, di mana akan diteruskan dan diubah ke asetil koenzim A. Itu versi gampangnya gitu ya. Jadi versi pendeknya
kalau misalnya nggak mau ngapain panjang-panjang, itu kayak gitu, glikolisis ke asam sulfat, lalu dikarboksilasi oksidatif dari asam sulfat ke asetil koenzim A. Di mana proses yang sesuai gambar ini itu kalau banyak ada tanda tanya, termasuk aku juga yang lagi belajar. Jadi saya yang pernah aku dapat sulfat itu sendiri bakal melepaskan gugus karboksilat atau COO- dan akan diubah menjadi CO2. Jadi dia akan mengeluarkan CO2 lewat reaksinya asam sulfat yang melepaskan gugus karboksilat atau COO-. Lalu proses yang kedua yaitu di mana sisa atom C dalam bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ jadi NADH. Dan CH3COO- tadi akan diubah menjadi asam asetat. Seperti itu. Lalu proses yang ketiga yaitu asam asetat akan diikatan dengan koenzim A dan membentuk hasil akhirnya, yaitu asetil koenzim A. Mungkin ada yang perlu diulang lagi, teman-teman. Diinterupsi nggak apa-apa kok. Atau mau ngecat aja. Apakah tadi aku catatan atau mau diulang lagi? Mungkin salah satu teman bisa ngerespon, jadi kita bisa lanjut. Kayaknya lanjut aja deh. Oke. Jadi kita lanjut ke proses yang ketiga setelah dikasih. Lanjut slide selanjutnya. Lalu tahap yang ketiga, tahap yang sifatnya itu siklik atau berputar ya teman-teman. Jadi di antara siklus yang lain atau proses yang lain, di mana glikolisis, dari antara 4 tadi ya, glikolisis, dikarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron, itu siklus Krebs adalah suatu siklus yang yaitu siklik atau berputar terus. Seperti gambar ini, dia tanahnya tuh begini kok dia tuh terus-terusan terjadi gitu ya teman-teman. Di antara proses yang lain, di mana kalau glikolisis nanti mentok di asam sulfat, terus dikarboksilasi oksidatif mentoknya di asetil koenzim A, lalu sekarang siklus Krebs, dimana dia tuh siklik sifatnya. Jadi di dalam siklus Krebs ini tadi kita sering dengar ya nama lainnya, yaitu siklus asam sitrat. Seperti yang udah aku sebut, siklus asam sitrat ini, kenapa sih bisa namanya siklus asam sitrat? Siklus asam sitrat ini didapat dari proses di mana asam oksaloasetat yang bergabung dengan asetil-CoA menghasilkan asam sitrat. Dan itu asal muasal dari nama, kenapa sih namanya asam sitrat, siklus asam sitrat, kenapa nggak siklus Krebs aja gitu loh. Jadi didapat dari tadi, di mana asam oksaloasetat bergabung dengan asetil-CoA menghasilkan asam sitrat, seperti itu. Lalu, proses yang kedua, setelah asam oksaloasetat bergabung dengan asetil-CoA menghasilkan asam sitrat, maka proses selanjutnya adalah asam sitrat akan diubah menjadi asam isositrat. Lalu asam isositrat akan diubah kembali ke asam alfa ketoglutar. Asam isositrat diubah ke asam alfa ketoglutarat, di mana di proses tersebut terjadi perlepasan NADH dan CO2. Jadi proses asam isositrat diubah menjadi asam alfa ketoglutarat itu bakal ada proses lagi atau adanya kejadian juga di mana saat itu juga mereka tuh melepaskan NADH dan CO2.
Lalu proses selanjutnya adalah asam alfa ketoglutarat diubah menjadi suksinil CoA. Di sini ada berbagai pendapat ya teman-teman, di mana ada buku yang berpendapat bahwa asam alfa ketoglutarat itu bakal langsung berubah ke asam suksinat, bukan suksinil CoA. Jadi bakal kepotong gitu lanjutannya. Jadi nanti kalau misal asam alfa ketoglutarat langsung ke asam suksinat, nanti prosesnya itu di saat itu juga, di saat asam alfa ketoglutarat ke asam suksinat itu bakal ada kejadian di mana terjadi pemasukan atau masuknya KUA itu tadi, dan keluarnya CO2 dan NADH. Jadi asam alfa ketoglutarat menjadi asam suksinat itu bakal ada kejadian di mana ATP itu dilepaskan. So yang di tengah-tengah ini tadi ya teman, ada di panah bagian bawah di mana ATP itu dilepaskan, ada CO2 yang dilepaskan, dan ada NADH yang dilepaskan juga. Dan di buku lain itu sesuai dengan gambar ini di mana asam alfa ketoglutarat diubah menjadi suksinil CoA. Di mana di kejadian itu, kenapa sih bisa suksinil CoA? Karena terjadi pemasukan kita tuh dapetin CoA, gitu. Intinya dapetin CoA, jadi hasilnya suksinil CoA, dan bisa ada juga kita ngeluarin NADH dan CO2, seperti itu. Lalu di suksinil CoA ini bakal berubah ke asam suksinat. Dari suksinil CoA ke asam suksinat, di mana di proses tersebut bakal ada pelepasan ATP, seperti itu. Lalu setelah proses tersebut, asam suksinat bakal diubah ke asam fumarat, di mana di proses tersebut bakal dihasilkan FADH2, di mana FADH2 ini merupakan satu-satunya hasil yang bisa dihasilkan oleh siklus Krebs. Jadi FADH2 ini nggak bakal dihasilin ke lipolisis, nggak bakal dihasilin ke dekarboksilasi oksidatif, nggak bakal intinya itu tuh dia satu-satunya yang menghasilkan FADH di sini, yang dimana FADH2 ini bakal jadi salah satu bahan utama selain NADH untuk bahan bakar atau bahan untuk transport elektron nantinya. Jadi aku ulangi lagi, di mana siklus Krebs adalah salah satunya siklus yang menghasilkan FADH2 yang merupakan bahan utama transport elektron selain NADH, seperti itu. Jadi salah satu output siklus Krebs ini adalah FADH2, yang dimana FADH tersebut dihasilkan saat terjadi proses asam suksinat menjadi asam fumarat, seperti itu. Lalu proses yang selanjutnya adalah asam fumarat akan berubah menjadi asam malat, yang dimana gitu kita bakal ada pemasukan H2O, atau H2O itu masuk ke dalam siklus kita, seperti itu. Lalu setelah proses tersebut, asam malat bakal berubah lagi menjadi asam oksaloasetat, di mana dalam proses tersebut, di dalam proses di mana asam malat berubah menjadi oksaloasetat, bakal dihasilkan yang namanya NADH. Jadi siklus ini kan tadi nggak bakal ada finish gitu ya teman-teman. Jadi kan karena siklus Krebs itu sifatnya siklik, dia bakalan terus berputar terus-menerus gitu ya. Jadi seperti itu. Siklus Krebs akan terus berputar misal dari asam oksaloasetat ke asam sitrat, bakal muter terus lagi kembali lagi ke asam oksaloasetat. Ada tambahan asetil CoA dari hasil dekarboksilasi oksidatif atau fosforilasi oksidatif atau oksidasi piruvat, seperti itu. Lanjut. Mungkin Nadia bisa lanjut ke slide selanjutnya. Ada gangguan sinyal dari Mbak Nadia. Oh, ya.
Uh, sekarang kita lanjut ke transport elektron, yaitu proses keempat atau proses terakhir dari respirasi aerob katabolisme karbohidrat. Aku izin minum dulu ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada yang haus atau apa gitu, boleh minum dulu. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, jadi proses yang keempat ini atau transport elektron, ini mungkin agak ribet ya teman-teman buat bahasnya, karena ini juga salah satu yang tersusah menurutku bagian transfer elektron. Jadi di transfer elektron ini kita bakal mengenal beberapa kompleks gitu ya. Jadi bakal aku jelasin gimana kalian mesti lihat kan ada angka Romawi 1, 2, 3, 4, dan ada ATP sintase yang paling besar yang bentuknya kayak apa ya? Kayak rendi atau nggak tahu bentuknya gimana, tapi ya kayak gitu. Jadi di sini nanti bakal ada beberapa bagian ya teman-teman di transfer elektron. Jadi di transfer elektron itu sendiri letaknya di inner mitokondrial membran, sama ada di atas nanti ada tulisan interbranch space dan mitokondrial matrix. Jadi di transfer elektron bakal ada beberapa kompleks, yaitu 4 kompleks, dan ada ATP sintasenya. Jadi kompleks yang pertama, yang ada tulisannya itu adalah kompleks yang pertama. Lalu ada kompleks kedua. Ada juga ubiquinon yang ada tanda panah, ada bulatan kecil bentuk elips. Atasnya kompleks kedua itu ubiquinon atau kompleks Ki ya, sebenarnya kompleks Ki itu. Atau biasanya cuma Ki doang, itu biasanya ubiquinon. Lalu ada kompleks 3, yaitu yang biasa disebut dengan sitokrom C. Di kompleks 3 itu nama lainnya sitokrom C. Dan ada juga kompleks 4. Lalu ada ATP sintase, seperti itu. Jadi di proses ini, sesuai yang tadi, kalau misal masing-masing proses ada bahannya, di transfer elektron juga ada bahannya, di mana bahan utamanya adalah NADH dan FADH2 yang dihasilkan oleh proses sebelum transfer elektronnya sendiri. Dimana tadi yang udah aku jelasin, FADH2, dimana itu termasuk bahan yang langka sih ya, karena sedikit ya, karena yang hasilin cuma siklus Krebs. Jadi itu termasuk suatu bahan yang langka di transfer elektron yang digunain buat proses tersebut. Jadi dimulai dari ini ya, dimulai dari NADH dari sitosol akan berubah menjadi NAD+ dan melepaskan elektron, lalu elektron masuk ke kompleks yang pertama dan terjadi loncatan energi sehingga terbukanya pompa H, di mana ketika terbukanya pompa H itu di kompleks 1 akan memompa hidrogen dari matriks, dari mitokondrial matriks menuju ke ruang antar membran atau apa ya, tengah-tengahnya ya, antar membran. Jadi antara kristal dengan lapisan luarnya mitokondria, seperti itu. Jadi ulang lagi, di mana NADH dari sitosol akan berubah menjadi NAD+, seperti yang digambar, dan melepaskan elektron. Lalu elektron tersebut masuk ke kompleks yang pertama. Dan terjadi peristiwa di mana adanya loncatan energi, sehingga pompa H terbuka, dan kemudian di kompleks 1 ini bakal ada proses di mana hidrogen yang seperti gambar H+ akan dipompa keluar menuju ruang antar membran. Jadi H+ ini yang awalnya dari matriks mitokondria atau dari membran dalam setelah dipompa keluar menuju ruang antar membran atau intermembran mitokondria. Lalu pada kompleks yang kedua
FADH2, di mana hasil dari proses siklus tadi sebelumnya diubah menjadi FAD dan melepaskan elektron, sama halnya seperti tadi pada kompleks yang pertama. Lalu elektron masuk ke kompleks kedua, dan tapi di sini di kompleks kedua itu tidak terjadi pemompaan hidrogen, dan itu terlihat di gambar ya teman-teman, di mana salah satunya kompleks yang dia itu nggak ada gambar di mana H plusnya itu dilempar keluar. Jadi satu-satunya kompleks di proses transfer elektron yang dia itu tidak melakukan pompa masuk ke intermembran. Jadi dia adalah yang satu-satunya nggak nyakitin, masa kayak nggak keluarin H plus keluar gitu. Lalu hasil proses selanjutnya teman-teman, lalu hasil dari kompleks 1 dan kompleks 2 akan dibawa menuju kompleks ketiga, yaitu sitokrom C atau sitokrom C kompleks sebutannya. Di mana di kompleks ketiga itu atau di kompleks sitokrom C, dengan bantuan ubiquinon, yang ubiquinon ini yang atasnya kompleks kedua, dengan bantuan ubiquinon, dengan adanya elektron lalu terjadi loncatan energi di kompleks ketiga itu. Pada kompleks ketiga itu tadi kan sama seperti kompleks yang pertama ya teman-teman, ketika ada loncatan energi maka pompa H akan terbuka dan H plus akan dipompa keluar ke ruang intermembran, seperti itu, atau ruang antar membran. Setelah dari kompleks 3, elektron akan dibawa menuju ke kompleks 4. Di mana di kompleks 4 lagi-lagi terjadi loncatan energi sehingga pompa H terbuka lalu memompa H plus keluar lagi menuju ruang intermembran atau ruang antar membran atau intermembran mitokondria. Elektron di kompleks 4 ini akan ditangkap oleh oksigen seperti yang digambar, akan ditangkap oleh oksigen bersama dengan 2 ion hidrogen dan akan membentuk pot air atau H2O. Jadi H2O itu bakal jadi produk sampingan dari transfer elektron itu sendiri, di mana H2O bakal dihasilin tuh di sekitar area kompleks 4 seperti itu. Akibat dari pompaan ion hidrogen yang terjadi, maka akan ada peristiwa di mana perbedaan ion hidrogen, gradien ion hidrogen antara ruang intermembran space yang udah penuh sama H plus atau hidrogen sama yang ada di matriks mitokondria atau membran dalam mitokondria. Jika hal itu terjadi, jika ada perbedaan gradien ion hidrogen tersebut, maka hal ini akan menimbulkan ion hidrogen kembali lagi masuk ke matriks mitokondria melalui ATP sintase, sehingga terjadi pergerakan pada sintase itu sendiri yang membuat ATP sintase mengubah ADP plus P menjadi ATP. Kalau untuk proses ADP plus P menjadi ATP ini aku kurang tahu bagaimana sistematikanya atau kenapa bisa kayak gini. Jadi intinya setelah proses di kompleks keempat, di mana nanti bakal ada hasil sampingan H2O dan lalu terjadi perbedaan gradien antara intermembran space dengan mitokondrial matrix. Sehingga jika terjadi hal tersebut, maka H plus yang ada di luar atau yang ada di intermembran space itu bakalan masuk lagi melalui ATP sintase. Jadi intinya H plus bakal balik lagi ke matriks mitokondria melalui ATP sintase. Jadi ATP sintase ini salah satu contoh teman-teman? Jadi salah satu contoh kayak diskusi terfasilitasi. Jadi sesuai yang aku sebutin tadi sebelumnya, yang kenapa sih gula bisa masuk itu aja? Ya karena dia ada bantuan dari dari proses dia dari diskusi terfasilitasi. Yang namanya terfasilitasi berarti ada fasilitas yang membantu mereka buat masuk ke dalam kaki gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Lalu mengenai transfer elektron itu hasil sampingannya
terjadi banyak sekali perbedaan di mana di transfer elektron itu sendiri nanti apa ya itu. Nah ini kalau dari hasilnya sesuai dengan proses itu banyak sekali perbedaan ya teman-teman. Jadi tapi kalau dari kesepakatan umum itu ada hasilnya, yaitu yang pertama 10 NaDH plus 10 NaDH ditambah 5 O2 menghasilkan 10 NAD plus ditambah 10 H2O ditambah 30 ATP. Aku ulangi lagi. Jadi yang pertama yaitu 10 NaDH ditambah 5 O2 menghasilkan 10 NAD plus ditambah 10 H2O ditambah 30 ATP. Lalu yang kedua dari FADH yaitu ada 2 FADH2 ditambah O2 menghasilkan 2 FAD plus ditambah 2 H2O ditambah 4 ATP. Jadi ada dua sudut pandang di sini ya teman-teman. Kan tadi gimana transfer elektron itu ada dua bahan utama yaitu NADH dan FADH2+. Kalau NADH itu dia tuh menghasilkan 10 H2O, 10 NAD plus dan 30 ATP. Sedangkan FADH itu menghasilkan 2 FAD plus ditambah 2 H2O ditambah 4 ATP. Untuk intinya sesuai dengan di tabel di mana total dari transfer elektron sendiri menghasilkan 34 ATP. Loh, kok bisa 34 ATP? Karena seperti tadi yang disebutin. Jadi gini ya teman-teman, di mana ada proses ya, di mana satu NADH itu menghasilkan 3 ATP atau sama dengan 3 ATP. Satu NADH sama dengan 3 ATP. Sedangkan satu FADH2 menghasilkan 2 ATP. Kenapa bisa terjadi perbedaan ini? Kenapa kok banyakkan NADH daripada FADH? Kenapa nggak sama aja? Jadi NADH itu kayak menghasilkan energi atau semacam elektron apa ya teman-teman. Jadi semacam dia tuh lebih punya energi yang gede daripada FADH2. Jadi kenapa? Jadi yang dihasilkan energinya juga lebih besar daripada FADH2. Jadi satu NADH itu menghasilkan 3 ATP, sedangkan satu FADH2 menghasilkan 2 ATP. Jadi kenapa alasan ini jadi 34 ATP? Karena tadi yang disebutin di mana 10 NAD, 10 NADH itu diubah sebentuk ATP. Jadi 3 kali 10 ya teman-teman, 30, dan FADH-nya kan ada 2. Jadi ada 4 ATP. Jadi kalau ditambah menjadi 34 ATP. Proses tadi yang disebutin. Lalu kenapa 12 H2O? Dimana di proses tadi NADH itu menghasilkan 10 H2O atau 10 uap air, sedangkan FADH2 itu menghasilkan 2 uap air atau 2 H2O. Jadi totalnya adalah 12 H2O seperti itu. Jadi berdasarkan tabel, aku ulangi lagi ya teman-teman. Jadi untuk mungkin teman-teman bisa baca sendiri, ini kayak ringkasannya gitu ya. Jadi glikolisis itu letaknya di sitoplasma. Jadi terjadi di sitoplasma seperti yang aku sebutkan tadi, di mana glukosa datang dan terjadi proses di sitoplasma itu sendiri. Lalu glikolisis kan bakal menghasilkan ATP teman-teman, produk sampingannya selain asam pirufat di sini. Dan ATP itu sendiri digunakan untuk asam pirufat itu masuk ke masuk ke mitokondria gitu. Jadi ATP-nya glikolisis itu digunakan buat hasilnya glikolisis sendiri itu masuk ke mitokondria gitu. Lalu dekarboksilasi oksidatif, tempatnya itu membran dalam mitokondria atau matriks mitokondria. Berupa asam pirufat. Dan hasilnya itu asetil-CoA. Jadi itu 2 asetil-CoA, 2 CO2, dan 2 NADH. Lalu yang ketiga siklus Krebs, di mana tempatnya yaitu di ruang antar membran mitokondria atau intermembran mitokondria, yang bahannya itu berupa asetil-CoA yang akan menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. Selanjutnya adalah transfer elektron, di mana tempatnya itu sama seperti dekarboksilasi oksidatif, yaitu terdapat di membran dalam mitokondria atau yang nyebutinnya itu di kristal ya teman-teman. Soalnya tadi kan
dimana letak kompleksnya itu ada di tengah-tengah ya, dari kristal. Jadi ada yang bilang di kristal, ada yang bilang di membran dalam. Jadi emang banyak yang bilang, jadi antara dua hal itu, antara kristal dengan letak tadi, letak ATP sintase, letak kompleksnya, ada juga yang bilang di membran dalam atau matriks mitokondria yang bahannya itu berupa NADH dan SADH2. Jadi NADH dihasilkan oleh glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs itu dipakai buat transport elektron, dan hasil dari FADH2 yang dihasilkan oleh siklus Krebs itu bakal dipakai di transport elektron gitu. Lanjut. Nah, jadi cepet banget ya teman-teman. Jadi kita bakal ada sesi quiz. Mungkin kalau apa ya? Bentar, bakal aku bukain dulu quiznya. Bentar ya teman-teman. Ada kendala di laptopku. Bentar. Mungkin teman-teman bisa nyiapin device-nya dulu ya. Mungkin teman-teman bisa ngecek lagi jaringannya. Nah, semoga jaringan tetap lancar ya teman-teman, biar nggak keganggu sama sensitifnya, biar lancar. Nah, bentar. Share screen dulu. Share screen-ku udah kelihatan belum ya? Apa share screen udah kelihatan? Benar, tempatku masih loading. Oh, belum ya? Udah di tempatku udah. Udah. Aku nggak tahu kenapa laptop kayak gini ya teman-teman. Mohon maaf. Udah. Teman-teman bisa langsung join ya. Usahain pakai nama asli. Soalnya bakal ada hadiahnya dari aku.
Yuk teman-teman bisa langsung gabung aja. Kalau misalnya pesertanya segini nanti kemungkinan besar saingannya nggak begitu banyak. Dari 26 sih, jadi sekitar 23 partisipan. Apakah masih ada lagi yang join? Oke, tunggu ya. Sampai jam ini jam 20.04, jadi sampai 20.06. Kode khususnya itu 078248. Jadi kodenya itu 078248. Kalau buat yang kesulitan buka dulu ya di uibis.com itu yang di pojok ini di atas. Lalu ntar masuk atau mulai atau langsung start aja, nggak perlu pakai login. Yang tinggal masukin kode yaitu 078248. Yang mau minta tungguin bisa cek kalau misalnya ada yang mau ikutan. Oke, apakah gitu ya? Oke. Oke, apa masih nambah lagi? Kita titipkan sebenarnya 20-an, mungkin masih ada yang mau join lagi. Atau mau mulai? Mungkin bisa langsung mulai aja ya, soalnya nggak nambah-nambah juga. Oke, kita bakal mulai sekarang. Jaga-jaga sama jaringan ya teman-teman.
Oke, udah saya ngerjain semua ya. Kalau dari itunya, kudisnya itu maksudnya kalau udah kerjain semuanya. Jadi setelah sesi kuis, kita bakal ada sesi pembahasan dari kuis sendiri.
lanjut. Nah, gimana ya teman-teman? Tadi susah nggak ya? Semoga masuk dari yang aku jelasin sebelumnya ya. Jadi nggak begitu susah. Kayak cuma bagian nggak ngantuk aja gitu hitungannya. Lalu ini ya, pembahasan dari nomor 1. Nomor 1, peristiwa yang terjadi pada proses glikolisis adalah, jadi banyak banget pilihannya teman-teman, ada dari metan glukosa ke asetil-CoA, ada yang dibalik, ada asetil-CoA ke asam sulfat, atau gimana itu ya teman-teman. Jadi yang benar adalah pemecahan glukosa menjadi asam sulfat. Sesuai dengan tadi, definisi dari glikolisis, di mana glukosa, pemecahan glukosa, itu langsung ke intinya teman, jadi langsung ke asam sulfat. Jadi melewati proses yang panjang, hasilnya yaitu asam sulfat, yang dimana asam sulfat ini bakal digunakan buat proses selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif. Yang nomor 2, lanjut. Untuk soal nomor 2, senyawa yang hanya dihasilkan di siklus F dan tidak dihasilkan di siklus lainnya adalah jawabannya FADH2. Seperti aku tekanin tadi beberapa kali, di mana siklus F itu salah satunya yang hasil FADH2 di oksidasi aerob katabolisme karbohidrat, di mana FADH2 itu sendiri bakal digunakan untuk transfer elektron, yang dimana yang dipakai cuma 2 FADH2 ya teman-teman, yang menghasilkan 4 ATP. Karena kalau 34 ATP berarti sisanya 30 ATP-nya itu dari NADH. Di dalam bagian proses ini ya, siklusnya ini, di mana FADH2 dihasilkan ketika asam suksinat menjadi asam fumarat, seperti itu. Di sini aku bakal ngulangin lagi ya teman-teman, di mana ini berhubungan sama soal selanjutnya, di mana asam oksaloasetat bergabung dengan asetil-CoA yang merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif. Mereka bergabung menjadi asam sitrat. Lalu asam sitrat menjadi asam isositrat. Lalu asam isositrat menjadi asam alfa ketoglukarat, yang dimana saat itu juga melepaskan NADH dan juga CO2. Lalu asam alfa ketoglukarat menjadi vinil-CoA, di mana pada saat itu jadi proses di mana pelepasan NADH dan CO2 dan ada pemasukan KOA untuk enzim A. Lalu vinil-CoA juga menjadi asam suksinat, di mana di proses tersebut terjadi perlepasan ATP. Lalu proses selanjutnya adalah asam suksinat menjadi asam fumarat, di mana di proses itu sesuai pertanyaan yang nomor 2, yaitu terjadi proses pengeluaran atau dihasilkannya FADH2. Lalu selanjutnya adalah asam menjadi asam malat, yang dimana di sini itu jadi pemasukan H2O seperti itu. Lalu asam malat juga menjadi asam oksaloasetat, di mana di sini terjadi pengeluaran NADH, di mana siklus tersebut akan terus berputar dan kembali lagi ke oksaloasetat dan bergabung dengan asetil-CoA lalu menjadi asam sitrat dan seterusnya. Lalu lanjut nomor 3. Nomor 3. Nah, berikut ini urutan proses respirasi aerob pada katabolisme karbohidrat, yaitu semoga ini nggak ada yang salah teman-teman. Jadi yang urutan pertama yaitu glikolisis atau pemecahan glukosa. Lalu yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif atau fosforilasi oksidatif atau oksidasi pirufat, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Ya, lalu yang keempat adalah transfer elektron. Untuk mereview lagi, glikolisis yaitu pemecahan glukosa menjadi asam sulfat, lalu dekarboksilasi oksidatif atau fosforilasi oksidatif atau oksidasi asam sulfat adalah proses di mana asam sulfat hasil dari glikolisis diubah menjadi asetil koenzim A atau asetil-CoA. Lalu proses yang ketiga yaitu siklus Krebs atau siklus asam sitrat, di mana siklus asam sitrat namanya itu asam sitrat didapatkan dari di mana asam oksaloasetat bergabung dengan asetil koenzim A, di mana asetil koenzim A merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif yang mereka berdua bergabung menjadi asam sitrat, seperti itu. Lalu lanjut kembali lagi ke asam oksaloasetat dan seterusnya. Lalu yang keempat adalah
transport elektron. Nah, transport elektron itu bahan dasarnya adalah NADH dan SADH2, di mana SADH2 merupakan salah satu hasil satu-satunya hasil yang dihasilkan oleh siklus Krebs. Yang dimana transfer elektron ini tadi menghasilkan 34 ATP yang didapat dari 30 ATP dari 10 NADH dan 4 ATP dari 2 SADH2 dan hasil sampingannya lagi berupa 12 H2O, di mana 10 H2O didapatkan dari NADH dan 2 H2O didapatkan dari SADH2. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 adalah tempat terjadinya proses oksidasi privat. Tadi aku sebutin beberapa kali di mana oksidasi privat itu nama lain dari dekarboksilasi oksidatif atau nama lain dari fosforilasi oksidatif atau proses kedua dari respirasi aerob katabolisme karbohidrat. Di mana tempat terjadinya yaitu di matriks mitokondria atau membran dalam mitokondria. Pembahasannya sesuai yang tulisannya teman-teman, di mana bahasanya adalah oksidasi privat merupakan proses pada siklus dekarboksilasi oksidatif di mana asam sulfat diubah menjadi asetil-CoA yang terjadi di matriks mitokondria atau membran dalam mitokondria. Itu untuk kembali di mana hasil dari hasil dari oksidasi privat merupakan asetil koenzim A, seperti itu. Lanjut nomor 5. Nomor 5. Nih. Seperti yang sudah dijelasin tadi, jika dalam transport elektron digunakan 10 NADH, jadi semua bahan dari siklus yang telah terjadi dari glikolisis, dari dekarboksilasi oksidatif, dari siklus Krebs itu digunakan semua buat transport elektron. Dan juga menggunakan 2 FADH2 yang dimana 2 FADH2 ini dihasilkan dari tahap siklus Krebs sebelumnya. Lanjutannya adalah maka jumlah ATP yang dihasilkan dalam proses tersebut adalah jawabannya adalah 34 ATP. Nah, di mana 34 ATP ini dapat dari 1 NADH senilai 3 ATP dan 1 FADH2 senilai 2 ATP. Di mana 1 NADH ini yang bisa menghasilkan energi yang energi yang lebih besar daripada FADH2. Ya, maka dari itu kenapa NADH mempunyai ATP yang lebih besar daripada FADH2. Jadi kalau misal ada soal lagi yang mungkin semacam nanti atau mungkin diubah angkanya, tinggal diubah juga, misal kok menggunakan sedang NADH dan juga 1 FADH nanti tinggal 3 dikali 9 sama 2 dikali 1 dan itu totalnya ATP yang dihasilkan sama transport elektron. Jadi 34 ATP itu masih batas hasil dari transfer elektron di samping hasil dari 12 H2O yang sudah dihasilkan dari proses transfer elektron sendiri. Yang dimana 12 H2O didapat dari 1 H2O dari NADH dan 2 H2O yang didapat dari 2 FADH2. Seperti itu. Lanjut nomor 6. Untuk nomor 6 ini output atau hasil dari siklus Krebs yang merupakan bahan dari proses transfer elektron adalah jawabannya itu NADH dan FADH2. Ini udah dibahas 2 kali ya teman-teman di belakang di sebelumnya, di mana bahan utama dari siklus Krebs memakan NADH dan FADH2 yang dimana dihasilkan dari proses-proses sebelumnya, sebelum transfer elektron. Aku sedikit mengulang lagi tentang siklusnya, di mana di dalam siklus Krebs terdapat 4 kompleks, di mana ada kompleks pertama, kompleks kedua, kompleks ketiga, kompleks keempat, dan ada tambahan ATP sintase, di mana ATP sintase jadi jalur masuk ketika terjadi perbedaan gradien antara intermembran dan juga mitokondrial matriks, sehingga H+ atau hidrogen bisa masuk lagi ke mitokondrial matriks. Jadi aku bahas ulang lagi ya teman-teman dari kompleks yang pertama. Di mana kompleks yang pertama, kompleks ketiga, dan kompleks keempat terjadi pembukaan atau terbukanya pompa H karena terjadi lontaran energi ya teman-teman. Jadi di mana setelah terjadi lontaran energi bakal ada itu pompa H terbuka dan H+ itu bakal keluar yang awalnya dari mitokondrial matrix bakal keluar menuju ke intermembran space seperti itu.
Jadi satu-satunya kompleks yang tidak terjadi proses ini, tidak terjadi pengeluaran H+ itu adalah kompleks 2. Seperti itu. Berdasarkan tadi bahannya, bicara tentang bahan, NADH itu diproses pertama kali di kompleks 1, di mana NADH itu berubah menjadi NAD+. Seperti itu ya teman-teman. Dan sedangkan SADH2 berubah menjadi SAD, itu pas pertama kali ada di kompleks kedua. Seperti itu. Jadi mungkin gampangnya seperti itu teman. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi di mana nanti NADH di mana, NAD+ di mana, SADH2 nanti tempatnya di mana. Jadi tempatnya kayak gitu, di mana ADH itu prosesnya pertama kali di kompleks yang pertama, sedangkan SADH2 itu terjadinya di kompleks yang kedua. Lalu di mana ada hasil sampingan berupa H2O itu terjadi di kompleks keempat, di mana adanya gabungan ya antara 2H+ dengan tadi elektron dengan O2 yang sama-sama bergabung jadi H2O, menghasilkan air ya, produk sampingannya yang tadi berupa 12 H2O. Ini dapat dari 10 H2O yang dapat dari NADH dan 2 H2O yang dapat dari SADH2 gitu. Lalu lanjut ke nomor 7. Nah ini, peristiwa yang termasuk proses katabolisme adalah mungkin contohnya teman-teman yang aku jelasin di awal tadi, di mana proses katabolisme atau proses pemecahan penguraian atau apa ya, pemecahan penguraian, di mana kata kuncinya itu juga itu ya. Jadi kalau misal ada ketemu kata lisis atau apa itu berarti memang salah satu jenis katabolisme. Di mana contohnya itu ada banyak banget ya teman-teman, bahkan di tubuh kita tuh ada proses di mana lipolisis, ada pemecahan lemak, di mana pada saat pemecahan lemak itu pemecahan lemak itu terjadi ketika kita tuh puasa. Ketika nggak ada pengolahan glukosa, maka terjadi lipolisis, di mana lemak yang disimpan dalam tubuh itu terus dipecah sehingga kita tuh bisa tetap menghasilkan energi. Seperti itu. Ada lipolisis, ada katabolisme ya, ada juga fotolisis. Bahkan juga bisa ada glipolisis yang kita bahas sebelumnya, di mana ada pemecahan glukosa yang bukan bahan dasar yang sebutnya masuk ya teman-teman di gambar yang tadi sebelumnya yang awal itu ada gula dan gula yang dikompleks atau apa ya, polisakarida itu ya yang banyak. Lalu mereka masuk ke dalam membran plasma melewati glukosa transporter atau lewat diskusi terfasilitasi ya teman-teman, dan alatnya namanya glukosa transporter yang dimana nanti bakal diubah lagi di sitoplasma, dibetah lagi menjadi yang sederhana daripada polisakarida, yaitu disakarida. Intinya kayak gitu ya. Lalu diubah lagi menjadi glukosa yang merupakan monosakarida. Jadi mana monosakarida ini, glukosa ini dipakai sebagai bahan glipolisis yang akan diubah menjadi asam sulfat yang akan digunakan ke proses selanjutnya seperti itu. Lalu ini ada fermentasi. Fermentasi itu salah satu proses respirasi anaerob atau respirasi yang apa ya, proses katabolisme dengan dia itu nggak perlu pakai udara. Jadi ya itu lawan-lawannya dari aerob. Dimana fermentasi itu ada dua hal yang dikenal yang mungkin teman-teman ada di buku, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Gimana apa ya, sedikit tambahan nih teman-teman, karena kita nggak bakal bahas lebih tentang fermentasi, mengenai fermentasi asam laktat sendiri, dimana ketika kan itu dalam kondisi restoran, dimana kita tuh nggak butuh oksigen buat apa ya, buat melaksanakan proses itu. Jadi dimana kita kekurangan oksigen saat misalnya kayak olahraga gitu, kayak apa ya, karena kita benar kurang dalam menghirup oksigen, itu bakal ada proses dimana pirufat itu nggak akan masuk ke mitokondria teman-teman. Jadi hasil dari glikolisis itu nggak akan masuk ke mitokondria karena tidak ada oksigen gitu teman-teman. Dia masuk ke mitokondria, maka terjadilah fermentasi yang dimana pirufat itu bakal diubah ke laktat gitu teman-teman. Jadi laktat itu akan menjadi sumber energi seperti itu, yang akan menghasilkan banyak ATP. Lalu ada siklus Krebs, di mana siklus Krebs merupakan salah satu jenis katabolisme respirasi aerob yang dia merupakan proses yang ketiga dalam respirasi aerob sendiri, yang dimana siklus Krebs terjadi setelah glikolisis lalu dengan fase oksidatif dan terjadi sebelum transfer elektron. Di mana siklus Krebs itu menghasilkan banyak sekali ada 4 yang nggak salah tadi teman-teman, ada 4
output, di mana saatnya adalah ada 2 yang merupakan bahan dari transfer elektron seperti itu. Lalu lanjut ke nomor 8. 8. Jadi ini soal yang terakhir ya teman-teman. Pada awal siklus Krebs, hasil CoA bereaksi dengan asam oksaloasetat menjadi apa menjadi apa teman-teman? Jadi dengan konsentrasi sebelumnya di nomor yang berapa tadi, nomor 2 kalau nggak salah, di mana asam oksaloasetat itu bergabung dengan aset koenzim A yang merupakan hasil dari dekarbonilasi oksidatif lalu menghasilkan asam sitrat, di mana keduanya itu bergabung dan menghasilkan asam sitrat. Jadi mana asam sitrat itu digunakan kembali yang dipecah kembali menjadi asam sitrat, lalu dipecah lagi menjadi asam alfa ketoglutarat, lalu dipecah lagi menjadi succinil-CoA, lalu dipecah lagi menjadi asam sinat, lalu menjadi asam fumarat, asam malat, dan kembali lagi ke asam oksaloasetat, bergabung lagi dengan asetil-CoA dan seterusnya seperti itu. Mungkin itu aja ya teman-teman pembahasan dari kuis yang udah kita kerjain. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Kita jawab. Mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan atau mungkin malu ya untuk bilang, bisa lewat chat, entah itu mau yang everyone atau mau yang private chat aku itu nggak apa-apa, silahkan. Atau mungkin ya terserah teman-teman kalau mau tanya gimana, atau mau lewat mau unmute atau mau chat silahkan. Mungkin aku bisa ngasih kesempatan ke teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya. Oke, teman-teman, ada yang masih dibingungin nggak? Bisa tanya nih sama Mbak Ulan ya. Boleh tanya. Iya teman. Gimana? Iya teman, sedikit menyalah. Untuk tadi kuis itu kan aku sempat bilang ya, dimana tadi yang udah ngelakuin kuis itu bakal dapat hadiah. Jadi untuk teman-teman nanti bakal apa ya? Aku hubungi gitu ya untuk untuk mendapatkan hadiahnya. Jadi siapa aja ya sekaligus kalian nungguin ini atau ada yang tanya sama itu ya teman-teman, jangan lupa ngisi feedback buat belajar bareng itu. Yuk, kalau mau tanya dipersilahkan. Nggak harus tanya kok dek, misal kok ada yang ketinggalan tadi bagian mana suruh minta ulang atau biar lebih jelasnya lagi gimana, itu bisa aja kok diajuin. Siapa tahu kalau bisa tekan pengetahuan baru juga, siapa tahu keluar besok. Oh ya teman-teman, mengingatkan ya, sambil mungkin lagi nyatet-nyatet, teman-teman bisa ngisi sekalian link feedback pinter bareng, feedback belajar bareng yang udah di-share di kolom chat ya. Oke teman-teman, untuk pertanyaannya mungkin kita lebih ke fokus ke materi dulu ya. Kalau misal teman-teman mau tanya selain topik, bisa langsung chat pribadi ke aku aja di luar ini ya teman-teman. Jadi misal nanti mau minta ID lain atau apa, atau mungkin lewat Instagram itu boleh banget. Atau enggak nanti mau jadiin apa sih yang pengen kamu tanyain tentang materi ini, nanti biar aku jawab juga lewat PDF, dan nanti bisa aku kirim ke kalian buat belajar bareng-bareng gitu. Jadi usahain untuk yang terkait aja ya sekarang. Oh ya teman-teman, tentang tadi kuisnya, aku bakal ngumumin siapa aja yang hadiahnya. Jadi
Ini aku bakal nyebut orang yang teratas. Ya, yaitu yang pertama nama displaynya yaitu Fatur, yang kedua N, dan yang ketiga Mutia Ulinha. Bagi teman-teman yang ngerasa punya nama itu di video sebelumnya, itu bisa private chat ke aku ya. Dia namanya Fatur, N, sama Mutia Ulinha. Oke, Mutia udah, Fatur sudah. Satu lagi yang namanya N tadi siapa ya? Mungkin bisa langsung private chat ke aku. Kalau misal nggak ada, nanti turun ke ranking bawahnya loh, bergantiin teman-teman yang